Selamat malam, nama saya Indra Prabowo. Hari ini saya akan melakukan pembahasan mengenai tugas tentang uji variabel dan validitas, di mana dosen penampu saya yaitu Bapak Erwin. Maka saya akan langsung menjelaskan hasil dari tabel uji validitas saya. Pada ini saya menggunakan variabelnya autonom, di mana untuk mengetahui apakah nilai di atas itu valid atau tidak, kita bandingkan saja dengan variabel. Pada rumus degree of freedom yaitu n dikurang 2 dengan signifikasinya itu 0,05. Nilai dalam contoh soal ini dan tabel ini terdapat cuma sampelnya itu 70, sehingga 70 dikurang 2 yaitu 68. Pada signifikasi yaitu 0,05, sehingga tabelnya itu 0,352. Sehingga untuk mengetahui apakah valid atau tidak, kita hanya lihat pada subtotal atau autonom ini saja. Pada subtotal ini, pada autonom 1, dapat kita lihat bahwa ini 0,837, ini lebih besar dibanding tabel yaitu 0,2352, sehingga autonom 1 ini valid. Autonom 2 ini subtotal atau autonom ini 0,758, lebih besar dibandingkan dengan tabel yaitu 0,2352. Maka autonom 2 ini juga valid. Autonom 3 ini pada total subtotal atau autonom ini 0,711, lebih besar dibandingkan dengan tabel yaitu 0,2352, sehingga autonom 3 ini juga disebut valid. Pada autonom keempat, subtotal atau autonom itu 0,776, di mana ini lebih besar dibandingkan dengan tabel yaitu 0,2352, sehingga autonom keempat ini disebut juga valid. Dapat saya simpulkan bahwa seluruh tabel ini, baik dari autonom 1 sampai autonom keempat ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian. Yang kedua ini merupakan uji validitas sama, tapi variabelnya itu berbeda, yaitu saya menggunakan rutin pertama sampai rutin keempat, di mana dapat kita lihat ini rutin ini subtotal rutin ini 0,46, ini lebih besar dibandingkan tabel itu 0,2352. Maka rutin pertama ini disebut juga valid. Pada rutin kedua ini 0,646 pada subtotal rutinnya, lebih besar dibandingkan dengan tabel yaitu 0,2352, sehingga rutin 2 ini disebut juga valid. Pada rutin ketiga itu nilai rutin subtotal atau rutin itu 0,582, sehingga nilai rutin ini dapat disebut dengan non valid. Rutin keempat juga sama, di mana nilai subtotal atau rutinnya itu 0,743, di mana lebih besar dibandingkan dengan tabel itu 0,2352, sehingga rutin keempat itu juga ikut valid. Maka dapat saya simpulkan baik tabel dari data dari rutin 1 sampai rutin 4 ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data dalam melakukan suatu penelitian. Pada uji reliabilitas ini merupakan tabel yang saya hasilkan dari aplikasi SPSS, di mana menggunakan variabel atau data autonom. Ini dapat kita lihat di mana tabel ini memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden yang dianalisis menggunakan aplikasi SPS, di mana terdapat 70 responden dan mengapa terdapat variabel S-code, di mana variabel S-code ini terjadi jika ada satu atau beberapa yang gagal lolos uji P, sehingga pada ini meskipun dia dapat masuk, tetapi karena kurangnya dibandingkan 70 ini, maka disebut juga kurang bersignifikan. Pada reliabilitas statistik ini dapat diketahui maka N of item ini atau banyaknya pertanyaan atau bukti pertanyaan terdapat ada 4 item, di mana itu terdapat itu autonom pertama sampai autonom keempat.
Pada reliability statistik ini terdapat Combes alpha based on standardized item, di mana nilai tersebut merupakan nilai reliabilitas tes secara keseluruhan. Semakin besar tesnya, maka semakin reliable. Sehingga pada tabel ini nilainya itu 0,773 dibandingkan dengan nilai yang diterapkan pada Combes alpha itu 0,6 diambil para ahli, maka ini disebut juga reliable atau konsisten. Pada item statistik ini mempunyai autonom satu ini mempunyai standar deviasi dengan jumlah responnya itu 70, di mana dapat kita lihat pada autonom pertama itu memiliki skor min rata-rata itu 2,44, standar deviasi 0,911. Autonom kedua itu skor min rata-rata itu 2,40, standar deviasi itu 1,027. Autonom ketiga itu skor min rata-rata itu 2,34, standar deviasi itu 0,866. Pada autonom keempat itu terdapat itu skor min rata itu 2,23 dengan standar deviasi itu 0,802. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita inter item correlation matrix. Pada tabel ini menunjukkan hubungan antara korelasi antar pertanyaan item baik autonom 1 sampai autonom 4. Ini merupakan item total statistik, di mana total correlation digunakan untuk menunjukkan hubungan yang terjadi tiap individu, sehingga dapat kita lihat melalui Combes alpha if item data ini dapat kita lihat bahwa untuk mengetahui nilai uji reliabilitas, semua tabel ini dapat dilihat ini dibandingkan dengan nilai Combes alpha yaitu 0,6, semuanya ini reliable atau konsisten. Pada tabel berikutnya itu sekarang statistik, di mana terdapat n of item itu terdapat 4 pertanyaan atau 4 item atau rangkaian, di mana 4 rangkaian itu disebut dengan autonom 1 sampai autonom 4, di mana mempunyai skor min rata itu 9,41, variansinya itu 7,724, standar deviasinya itu 2,779. Selanjutnya saya akan menjelaskan masih topik yang sama, yaitu reliability, tetapi ini menggunakan item atau data dari rutin. Dapat kita lihat bahwa tabel di sini itu tidak menunjukkan kepenuhan dari skopnya, di mana ini menunjukkan ini 100%. Ini karena terdapat itu variable scope, di mana fase itu terjadi jika ada tes yang gagal lolos uji B, sehingga menyebabkan ini tidak bisa dihitung ataupun kurangnya bersignifikan terhadap data di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan reliability statistik. Pada tabel ini dapat diketahui pada n of item pada rutin itu dari rutin pertama sampai rutin keempat. Terdapat nilai Combes alpha based on standardized items ini itu 0,671 dibandingkan dengan nilai Combes alpha yang digunakan para ahli yaitu 0,60. Maka ini lebih besar dibandingkan 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan ini merupakan reliable atau konsisten. Pada instance statistik pada rutin pertama, rutin ketiga, 4 mempunyai hubungan standar deviasi dengan total jumlah 70 responden. Rutin pertama itu di mana skor rata-rata itu 3,37, standar deviasi itu 1,169. Rutin kedua itu skor rata itu 3,33, standar deviasi itu 1,236. Rutin ketiga itu skor rata-rata 3,47, standar deviasi itu 1,188. Rutin keempat itu skor rata-rata itu 3,24, standar deviasi 1,209. Selanjutnya item correlation matrix. Tabel ini menunjukkan hubungan antara korelasi antara item soal. Pada item total statistik ini dapat kita lihat pada Combes alpha of item related dibandingkan dengan nilai Combes alpha yang digunakan para ahli yaitu 0,6. Tentu rutin kedua dan rutin ketiga ini lebih besar dibandingkan 0,60. Maka ini reliable atau konsisten.
Berbeda dengan roti 1 dan roti 4, nilainya itu lebih kecil dengan 0,60, sehingga roti pertama dan roti keempat itu tidak variabel atau konsisten. Pada skala statistik ini, terdapat of item ini itu ada roti pertama sampai roti keempat mempunyai skor min rata-rata itu 13,41, variasinya itu 11,580, standar deviasi itu 3,403. Sekian dari penjelasan dari tugas yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau tutur kata yang salah. Terima kasih.